Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada Laravel 11 menggunakan database MySQL. Oke, jika pada sebelumnya kita sudah berhasil membuat data fake dengan menggunakan library Packer, nah, pada saat ini kita akan membuat form untuk menginputkan datanya. Nah, di sini saya coba tampilkan kembali ya tabelnya, di mana kemarin kita sudah berhasil membuatkan tabel Packer-nya ya, di mana datanya sudah terisi di dalam tabel kita. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuatkan root-nya. Nah, pertama-tama kita terlebih dahulu akan merapikan di middleware-nya ini. Nah, di mana middleware ini kita akan ubah bentuknya ya menjadi seperti ini. Root middleware, group middleware. Nah, di sini sudah dibuat seperti ini ya, group middleware. Kita buatkan group middleware dengan out dan di sini sebagai parameter kedua verified. Dan berarti secara otomatis kita pindahkan ini ke dalam sini. Artinya semua yang belum terautentikasi tidak bisa mengakses root ini. Gampangnya seperti itu. Nah, dashboard sudah kita buat seperti ini, sudah berhasil. Dan kalau kita tes di sini, harusnya tidak ada masalah. Oke, ya, sudah berhasil, teman. Nah, sekarang untuk kita membuat CRUD-nya, kita harus membuat terlebih dahulu pertama kali, yaitu controllernya sebagai tempat proses logical data yang akan kita mau tampilkan dan kita tarik ke dalam formnya. Nah, ke dalam form apa? Ke dalam form blade. Jadi controller sebagai penengah dari antara blade, root, serta ke modelnya. Oke, sekarang kita langsung saja di sini menggunakan perintah php artisan make controller seperti ini dengan nama user controller. Lalu di sini min model, ini user, dan sini min resource. Nah, kita akan menggunakan controller resource, di mana controller ini sudah menyediakan 7 fungsi yang siap kita gunakan untuk melakukan proses CRUD di dalamnya. Oke, sudah berhasil kita bisa jumpai di mana di sini user controller. Nah, di sini kita secara otomatis sudah dibuatkan 7 fungsi ya. Nah, dengan menggunakan controller resource, maka secara otomatis kita akan memiliki beberapa root baru. Nah, kita bisa lihat di sini php artisan root list. Nah, jadi dengan menggunakan control resource, setiap fungsi di dalam controller itu dianggap seperti satu buah root. Nah, oke, coba kita ulang sekali lagi ya. Misalkan php artisan root list. Oh, kita belum mendefinisikan di dalam root-nya. Oke, kita coba definisikan terlebih dahulu di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini untuk menggunakannya kita perlu menambahkan seperti ini. Root get. Nah, ini untuk menampilkan form list-nya terlebih dahulu ya. Kita misalkan punya seperti ini. Admin slash user slash list. Terus kita punya user controller di sini ya. Kita deklarasikan nih, sini use user controller ya. Ini home saya tidak gunakan. Nah, jadi user controller seperti ini kita pakai, kita panggil dalam sini. User controller seperti ini. Nah, setelah itu kita ini kelas, kita menggunakan index foldernya nanti ya. Nah, setelah itu di bawahnya kita perlu mendeklarasi root resource-nya. Root di sini titik 2, di mana resource itu jika ada sebuah link yang bersumber dengan kita masukkan rootnya admin slash user apapun itu, maka dia akan mendirectnya ke dalam user controller seperti ini. Nah, oke, kelas. Oke. Nah, dengan kita mendeklar seperti ini dan saat tadi kita panggil ya di sini php artisan root list ya, maka secara otomatis akan muncul ya di sini ya. Jadi tadi saya katakan bahwa setiap satu fungsi ini dianggap sebagai satu buah root sendiri nih karena memiliki namanya user index,
terus ada user store di sini, ada juga user create, nah, dan show, update, edit, sampai destroy. Ya semuanya sudah lengkap. Nah, oke teman kita lanjut ya di sini ya. Selanjutnya berarti sudah berhasil kita buat controller, kita akan modifikasi di dalam controllernya. Oke, selanjutnya apa? Kita selanjutnya akan membuatkan sebuah cara bagaimana untuk memanggil datanya, yaitu dengan cara kita buatkan sebuah variabel di sini user, dan di mana user ini akan terkoneksi dengan model ya. Jadi user kita menggunakan di sini kita coba panggil all. Jadi all. Jadi ini cara eloquent model dalam memanggil datanya. Kita lempar ke return view di sini, dan kita nanti akan buatkan semacam satu folder. Sudah ada sini foldernya ya. Nah, users ya dot index itu. Dan kita lemparkan si compact ini user ini. Jadi kita lemparkan variabel ini ke dalam sini, masuk ke dalam blade-nya users dot index. Nah, oke, selanjutnya berarti kita perlu membuatkan blade-nya di sini users. Ini kita menampilkan data dari database menggunakan eloquent model dari table user. Kita buatkan sini index.blade.php. Nah, setelah masuk kita perlu di sini extends kemana, sama seperti cara-cara extend sebelumnya, kita ke layouts app ya. Jadi di sini layouts ya, app karena sebagai induknya sana. Serta kita buatkan di sini section content, dan di sini ada end section. Nah, oke. Sekarang kita mau menampilkan ini datanya di dalam sini ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu struktur dari dashboard yang ada, yang sebagai tempat pertama kali ya tadi kita panggil. Kita cukup menggunakan template-nya. Jadi di sini kita coba copy semua ya isiannya, tapi kita nggak pakai semua dalam indeks ini. Nah, yang di sana nanti ini tempat kita memanggil nampilkan datanya. Ada berapa yang tidak kita gunakan, misalkan di sini. Di sini dia membagi menjadi dua kolom ya, kolom kolom kiri dan kolom kanan. Nah, ini kita tidak gunakan. Kita langsung jadi satu kolom aja. Berarti di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa membuat lagi div sini, div, dan sini kelas di mana call LG sama dengan 12. Oke, jadi kita buat kolom sendiri ya. Dan kalau di sini kita ya ada row lagi ya. Ada row, kita ikutin aja di sini. Jadi ada row, ada lagi kolom, dan seterusnya. Nah, oke. Kita buatin lagi row di sini. Kolom. Nah, dia kalau buat ini lagi berarti perlu lagi ada kolomnya. Oke, di sini kita cukup sampai di sini aja ya, jadi nggak perlu lagi seperti ini. Nah, oke, kita coba di sini tampilkan misalkan satu user list gitu ya. Coba tampilkan. Nah, cara bagaimana di dalam sidebar-nya kita perlu menambahkan linknya yang ada dalam row tadi, yang itu admin user list di sini. Nah, di dalam sini. Satu kita tinggal coba aja tes, kita refresh dan kita klik di sini. Kita coba panggil di sini. Nah, oke teman-teman, di sini ada error ya, di mana CSS-nya tidak ngeload ya, tidak terpanggil. Ada yang perlu kita perbaiki, yaitu di mana di sini di bagian app-nya ya, di sini asetnya itu tidak terpanggil. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu menambahkan di depannya pemanggilan aset, yaitu dengan cara seperti ini, dua kali kurung, lalu kita tuliskan aset ya, dan kita kasih kutip, di belakangnya juga disamakan ini dan seperti ini. Dan kalau kita save, ini kita copy untuk menyamakan di semua aset yang kita punya di depannya.
Jadi saat kita nanti memanggil CSS dan di depannya aset, maka secara otomatis akan direct ke folder public. Nah, sama juga nih di belakangnya seperti ini, ya. Oke. Dan kalau kita refresh ya, coba kita refresh ini. Oke, sudah mulai terbentuk ya. Nah, berarti sudah mulai terpanggil nih, tapi masih ada yang kurang. Kita coba cek lagi. Oh, di bagian sini nih belum. Nah, jadi kita perlu menambahkan ini agar bisa langsung direct ke folder publiknya. Oke, sudah berhasil ya, cuman kayaknya JavaScript-nya belum berfungsi, sama juga kita lakukan. Jadi JavaScript-nya di bawah. Oke, seperti ini dan kita tambahkan lagi belakangnya. Nah, ini kalau kita menggunakan bawaan template dari Bootstrap ataupun kita juga membuat baru, maka untuk amannya, nah jadi kita menggunakan aset ini. Jadi saat ada misalkan JS atau CSS, maka secara otomatis jika kita tambahkan aset depannya, dia akan langsung direct ke folder public ini. Gitu. Oke, maka sudah berhasil sini ya. Nah, sip. Nah, sekarang sudah berhasil kita buatkan listnya. Nah, listnya bagaimana nih? Kita buatkan berarti di sini ya di bagian index blade-nya ya di dalam sini kolom LG-nya. Nah, kita perlu membuatkan ini bukan call LG kali kita MD aja biar medium tampilan dari layar. Kita buatkan suatu di sini ya div lagi dengan di sini sebuah kelas ya. Jadi kelas sama dengan di sini kita kasih card border 0 ya. Ini CSS-nya shadow rounded. Terus di dalam sini ada card body, div lagi dan kelas di sini card body seperti ini. Oke. Lalu kita buatkan tabelnya di sini ya. Jadi tabelnya kita perlu buatkan, tabel di sini kita buat custom misalkan agak supaya lebih cantik kita kasih CSS sedikit ya teman. Jadi table di sini, terus tabelnya itu ada bordernya dan margin topnya 1, sedangkan rata tengah buat setiap tulisannya. Oke, lalu di dalam sini kita perlu buatkan t-head-nya ya, dan t-head ini adalah sebuah tanda bahwa ini adalah bagian header dari sebuah table. Lalu kita buatkan tr-nya. Nah, dan di dalamnya ada td. Nah, apa aja yang kita tampilkan di dalam uh, bullet kita? Kita coba cek ke dalam table kita. Yang kita tampilkan adalah name, email, sama role ya. Name, email, sama role. Maka secara otomatis kita berikan judulnya nih. Header-nya, name. Terus kita buka seperti ini, email, dan sini adalah role-nya. Yang terakhir kita berikan satu kolom kosong, isinya action buat nanti kita menyisipkan tombol edit dan delete semuanya. Nah, oke, gitu teman ya. Nah, selanjutnya lagi kita di dalam th ini kita tambahkan tbody untuk ngeload datanya. Di dalam sini ada tr nantinya. Oke, tr kita buatkan mungkin sini tr. Nah, oke, bagaimana caranya? Tadi di dalam controller kita sudah melempar data ya. Di sini user dan dia akan melempar user ini akan masuk ke dalam compact ya. User ini sama ini sama. Jadi kalau kita bisa ganti misalkan A, ini juga berarti harus berubah jadi A gitu. Sama artinya. Nah, oke, di sini jadi user. Oke. Kalau sudah dia user ini akan lempar ke users.index. Nah, di sini bagaimana cara menangkapnya? Kita langsung membuat dengan proses looping dengan menggunakan for else. For else-nya dia kita tangkap variabel tadi user ini ya. Kita kasih di sini user lagi. Nah, S misalkan kita berikan alias dan seperti ini.
Setelah itu, for else ini butuh sebuah fungsi lagi, yaitu dengan nama empty. Empty ini jika kondisi data yang dilempar itu kosong, apa akan kita berikan tampilan. Yang terakhir adalah and for else. Oke, selanjutnya bagaimana cara melooping datanya? Nah, di sini cara melooping datanya gampang di sini sebenarnya. Jadi di dalam sini tinggal kita kasih setiap baris ini dia akan looping setiap baris dan kolomnya akan secara otomatis di-load datanya dari table database. Kita buat TD di sini. TD-nya itu berarti kita sesuaikan ada berapa kolom nih. Name, email, role. Berarti kita buatkan 3 kolom nantinya. Bagaimana cara memanggil database-nya? Data dari database dengan cara seperti ini. Ini kita memiliki U di sini dan tanda panah, lalu diikuti dengan nama field database-nya, nama field table. Nah, kalau di sini kita lihat nama field kita tuh ada name, ya, name, email, dan role. Harus sama persis, name, email, dan role. Tidak boleh berbeda. Jadi nama fieldnya kita ganti sini, name untuk menampilkan nama, lalu untuk menampilkan email, berarti kita ganti sini email, dan yang terakhir untuk menampilkan role-nya. Role, seperti ini. Oke, kalau misalkan tidak ada datanya bagaimana? Empty-nya nih, kita isi tr. Nah, tr sini kita isinya apa? Kita isi dengan memberitahu bahwa ada yang kosong. Kita berikan sebuah kelas di sini dengan text center ya, text center. Terus teksnya kelihatan seperti terbenam, mute ya. Kita berikan lagi call span supaya semua kolomnya menjadi satu. Ada berapa kolom? Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Tuh 2, 3, 4. Berarti ada call span-nya 4 dan kita tulis isinya. Jadi kalau tidak ada apa nih? Data user tidak ada. Gitu. Nah, sudah selesai. Kita coba lihat di sini. Kita coba refresh. Oke. Nah, jika sudah, maka data sudah berhasil tampil di sini ya. Oh iya, ada yang kurang di sini, action ya, paling ujung belakangnya, dan kita mau merapikan usernya agar pindah tulisannya mungkin ke dalam sini kali. Oke, kita coba nih, actionnya kurang ya, kurang satu kolom di belakang sini. Oke, dan kita pindahkan user list tadi di sini ke dalam card-nya. Oke, di sini. Dan mungkin sedikit kita berikan kelas agar dia bisa rapi MP3 dan MB3. Jadi margin top, margin bottom-nya ada jarak. Oke, sudah ya. Nah, sudah berhasil teman kita tampil datanya ke dalam sini. Nah, berikutnya adalah kalau sudah berhasil nampil datanya, kita mau belajar tentang pagination, di mana kita membuat sebuah page yang dapat diklik ya. Jadi halaman berikutnya lagi dan seterusnya. Di sini kita menggunakan pagination pada Bootstrap. Bagaimana caranya? Untuk menggunakan pagination pada Bootstrap, kita perlu mengganti terlebih dahulu di dalam controllernya, di mana dalam controller ini yang tadi kita menggunakan all kita ubah menjadi paginate. Nah, berapa baris data yang akan tampil setiap halamannya kita isi di sini. Saya mau tampil 10, berarti saya isi 10 di sini. Nah, paginate 10. Oke, setelah itu kita bisa lihat nih, maka kalau di refresh tampilannya, oke, maka 10. Nah, lalu berikutnya kita akan menampilkan link di bawah sini ya, linknya agar bisa diklik. Saat kita klik linknya, maka dia pindah page. Nah, bagaimana caranya? Itu ada di blade. Nah, index blade-nya di bawah tabel sini kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan variabel yang tadi terpanggil ya dilempar dari controller user ini dan diterima di sini. Kita menggunakan ini ya untuk membuatkan linknya. Jadi di sini user ya di sini links. Nah, gini. Oke, dengan begini kita coba simpan dan kita jalankan. Oke, maka sudah berhasil, tetapi kalau kita lihat di sini ada masalah di mana tampilannya kurang rapi. Nah, tampilan kurang rapi ini kita perlu perbaiki.
perbaikinya dengan menambah sesuatu di bagian sini, app provider, app service provider. Nah, di bagian ini kita akan mendeklarasikan penggunaan dari pagination, yaitu dengan cara di paling atas, kita tuliskan di sini use ya, illuminate ya, slash pagination slash paginator. Nah, di sini, oke. Lalu di bawah sini kita panggil kembali paginator yang sudah kita deklarasikan di atas dengan cara paginator ya. Dan sini use paginator, use bootstrap 5. Nah, ini kalau menggunakan bootstrap 5. Oke. Selanjutnya kita tinggal refresh aja. Oke, maka sekarang kita sudah berhasil nih membuat pagination-nya. Kalau kita klik seperti ini, maka dia pindah ke page 2 dengan nama berbeda. Ini juga pindah ke page 3. Nah, gitu sebenarnya jadi sudah berhasil nih. Nah, pagination pagination kita sudah berhasil. Sekarang selanjutnya adalah kita mau menambahkan tombol add. Jadi saat diklik add new user-nya bisa klik seperti itu. Oke, kita sekarang kembali ke blade-nya. Sini index blade. Di bagian bawah dari user list tadi di sini, kita tambahkan sebuah button add gitu, agar bisa menambah form yang ada. Nah, di sini kita tambahkan ya sebuah ahref ya, sini link ya. Di mana href ini nanti bentuknya sebuah button, kita kasih berarti sebuah CSS kelas sini btn terus btn medium nggak terlalu besar, di sini btn sukses. Lalu margin bottomnya 3 dan posisinya ada di sebelah kanan, float end. Isinya apa? Isinya nanti kita isikan di mana di sini. Tadi kalau kita pergi ke root, sini kita memiliki root-nya yaitu user ya. Sini kita miliki tadi ini user create. Kita kan direct ke sini ya. User create. Berarti di sini kita tuliskan root ya. Root dan di sini tuliskan user titik create. Nah, seperti ini. Dan sini kita kasih tulisannya adalah misalkan add new user. Oke. Oke, kalau sudah kita coba cek kembali tampilan kita dan kalau kita refresh, oke, maka sudah ada nih. Dan kalau lihat di bawah, bisa lihat pojok sebelah kiri bawah, maka ada tampil linknya ya, add admin user create. Nah, begitu. Nah, berikutnya lagi, kita menambahkan action di sebelah kanan nih dengan edit dan delete-nya. Jadi kita buatkan tombol edit dan delete-nya di action sini. Cara bagaimana? Di sini edit-nya kita buatkan suatu link. Jadi sama lagi di sini ya. Di dalam sini kita buatkan ahref ya. Kita buatkan di sini kelas lagi. Kelas di sini kita buatkan namanya btn. Lalu btn sm small artinya. Terus ini btn primary. Dan sini kita kasih edit. Lalu di sini kita buatkan sama lagi tadi user editnya ke arah mana? Ke arah mana direct-nya nih? Kita butuh direct ke sebuah form agar datanya nanti kita bisa olah di sana. Nah, di sini kita bisa lihat nih di terminal, yaitu ada sebuah user root dengan nama ya, user edit. Nah, kita pakai ini user edit. Nah, user edit ini dia membutuhkan parameter kalau kita lihat di sini ya. Nih, jadi user edit dia butuh parameter berupa ID dari si usernya. Ya, tinggal kita buat aja di sini berarti sama lagi root ya. Rootnya ini kita tuliskan adalah user edit. Ya. Oke, sama tadi ya user edit. Nah, user edit di sini dia butuh parameter. Parameternya itu kita bisa tuliskan sendiri saat dia melempar root ini ikut juga melempar parameternya. Apa yang kita lempar? User ID karena sebagai primary-nya.
gimana dapetin user ID-nya? Tadi kalau kita berhasil dapetin, data nama, lakukan hal yang sama juga. Di sini kita memiliki field ID. Kita menggunakan ini, ID. Cara yang sama kita gunakan untuk memanggil name tadi. Berarti kita di sini tinggal membuatkan ya koma parameter kedua yaitu UID. Nah, jadi di sini ada UID-nya. Oke, jadi di sini UID. Nah, seperti ini. Jadi kita memiliki dua parameter gitu. Kalau kita refresh, kita bisa lihat di sini. Nah, oke, ada editnya dan di pojok kiri bawah sudah ada ID dari si usernya. Oke, selanjutnya apa? Kita buat delete-nya. Nah, delete-nya itu ada sedikit berbeda. Di mana delete-nya kita membutuhkan sebuah form tambahan untuk mengecek ya, apakah formnya ini sudah sesuai atau belum nih saat di-submit. Kita menggunakan nggak pakai metode ya. Sini action-nya kita direct ke mana? Kita nggak direct-nya itu kita ke action user itu user destroy di sini. User destroy, dia tuh delete ya di sini dan dia menggunakan ID. Nah, ID kembali ini parameter ya, berarti kita lempar parameter ID aja dan sini kita kasih lagi sama kita tadi yang intes nih ya. Kita copy aja karena sama persis. Nah, tinggal kita ganti saja ini menjadi user destroy. Dan yang dilempar juga UID juga. Metodenya tadi, oh sorry tadi metodenya harusnya kita gunakan ya. Metodenya itu adalah post ini ya. Post. Nah, post. Gitu. Nah, jadi metodenya post huruf besar semua di sini. Nah, oke. Nah, sekarang sini formnya isinya apa? Form ini kalau kita submit maka dia akan lempar ke dalam user destroy root-nya. Di sini saat kita menggunakan form maka di Laravel wajib kita menggunakan CSRF. Nah, adalah CSRF adalah sebuah token yang dimana saat sebuah form disubmit maka akan melemparkan token ke dalam controllernya, ke dalam backend-nya. Hal ini bertujuan untuk sebagai sarana keamanan agar si Laravel tahu bahwa form yang disubmit itu adalah form yang memiliki token, artinya form yang berasal dari sumber yang jelas, seperti itu. Oke, di sini lalu kita tambahkan lagi sebuah metode ya dengan nama method delete. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita tambahkan lagi button di dalam sini ya, button di sini, button dengan type-nya yaitu submit. Nah, lalu kita kasih lagi sebuah kelas. Kelasnya di sini adalah btn, terus btn sm, lalu btn danger. Oke. Nah, tidak lupa juga kita perlu menambahkan sesuatu di sini, yaitu sebuah konfirmasi apabila user mengkliknya apa dia yakin mau menghapus data ini dengan cara menggunakan on submit di sini ya. On submit kita tuliskan sini return confirm. Oke. Tuliskan sini apakah Anda yakin? Oke, nah ini. Kayak gitu ya. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita coba refresh page kita. Oh, ini kita perlu nambahin teksnya ya di buttonnya. Buttonnya ini kita kasih teksnya itu delete. Oke, kita refresh. Oke, sekarang maka sudah ada ya tombol delete-nya nih. Nah, saat kita edit nanti melempar ke form edit, saat delete maka dia akan meminta konfirmasi di sini. Kalau nggak mau dihapus, cancel. Kalau mau dihapus, nanti tekan yes. Oke, teman, di sini sudah berhasil kita membuat pagination-nya ya di halaman keduanya dan halaman pertamanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat form tambah di mana saat jika button add new user diklik maka akan pindah direct ke form tambah dan sana kita akan melakukan proses penyimpanan melalui form yang ada. Nah, untuk membuat
form tambah user, di sini kita perlu menambah di dalam controllernya, yaitu untuk mendirect ke dalam blade tambah user, yaitu dengan cara return view users create. Jadi agar ini langsung saat diklik maka dia akan direct ke page tambah user. Oke, selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat satu field baru di dalam table ya, database kita, di mana kita akan mencoba untuk mengupload foto. Jadi akan ada satu field baru lagi, yaitu namanya file name. Jadi berupa foto yang akan kita taruh nanti nama filenya di dalam table ini, yaitu akan kita letakkan setelah field role di sini, di sebelah kanan. Kita perlu berarti mengalter table user kita, yaitu dengan cara di sini ya, dengan cara kita perlu mengalternya, itu dengan membuatkan file alternya. PHP artisan make migration, sini punya version make migration, dan ditulis alter users underscore table dengan nama tabelnya min table users. Nah, seperti ini. Oke, maka sudah berhasil. Nanti di sebelah kiri akan muncul satu file migration baru dan kita harus menambah satu field untuk akan kita tambahkan, yaitu field file name-nya, di mana kita tuliskan seperti ini, table string itu file name, dan ini kita letakkan after role seperti itu. Dan di bawah sini kita buatkan juga di sini table drop column. Nah, seperti ini. Dituliskan file name. Maka nanti kita jalankan PHP artisan migrate di sini. PHP artisan migrate, maka secara otomatis akan terbentuk satu field baru ya. Kalau kita refresh ini, maka akan ada field baru, yaitu file name di sebelah kanan. Oke, teman sudah berhasil ya, berarti kita sudah membuatkan field baru. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat formnya, di mana tadi sudah kita direct page kita ke user create. Berarti kita perlu membuat blade barunya, di mana di view kita, ini sources views. Di dalam users ini kita buatkan baru, yaitu create.blade.php. Nah, create.blade.php ini memiliki template yang sama, jadi seperti index, di mana atasnya kita perlu menambahkan extend seperti ini, dan di bawahnya kita perlu buat end section seperti ini. Lalu kita perlu membuat sini lagi ya, sama ya, kita copy secara struktur sama. Nanti yang membedakan yaitu hanya di bagian tengah sini aja nih. Jadi tidak ada lagi add new user dan table sini udah nggak ada lagi nih. Nah, sini. Dan sini kita hapus, kita menambahkan menjadi add new user. Oke. Dan seharusnya saat ini diklik ya, di dashboard kita buat dari sini. New user. Buat breadcrumb-nya. Sekarang kita coba jalankan. Dan saat kita refresh, maka kita coba direct sini. Klik add new user. Maka dia akan masuk ke dalam sini. Nah, add new user kita akan buatkan formnya di sini ya. Jadi saat ini. Oke. Maka akan masuk ke dalam sini. Oke. Jadi kita akan membuatkan formnya, form tambahnya. Di mana form tambahnya ini untuk menambah data yang ada ya pastinya. Di sini bagaimana caranya? Oke, pertama kita buatkan form ya di sini. Form. Jadi di dalam sini kita buatkan sebuah form post sini. Terus di form ini kita buatkan beberapa hal ya.
Yang pertama yaitu, name ya, name, email, terus name, email, password, confirm password, serta foto. Jadi jangan lupa di sini action-nya kemana yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kalau kita ingin melihat root-nya, tinggal kita lihat di sini, PHP artisan root 2 list. Dan sini akan muncul listnya, saat form di-submit dia akan store ke dalam user controller, yaitu di fungsi store ini. Nah, maka kita butuh nama root user store. Nah, ini ya, user store ini. Nah, itu kita perlu di sini berarti root, di sini user titik store. Oke. Selanjutnya berarti kita perlu membuatkan beberapa tampilan. Pertama adalah di sini jangan lupa setiap form itu perlu ada namanya CSRF. Nah, setelah itu di sini kita perlu menambahkan sebuah div ya, div di sini kelas di mana buat setiap field-nya kita kasih margin bottom 3, dan di sini kita buatkan label. Lalu labelnya di sini kita kasih misalkan untuk name, dan ini name, lalu kita buatkan sini input. Inputnya itu adalah teks, input type teks, dan di sini name-nya adalah name. Lalu ID-nya kita kosongkan dan kita butuh kelas form control di sini. Di mana kelas form control ini akan mengaktifkan sebuah CSS bawaan dari Bootstrap, kelas itu invalid. Kalau kita membuatnya jika ada error. Nah, ini form control di sini, terus kita tambahkan jika ada error. Ya, di sini errornya apa? Errornya itu ada validasi yang yang ditemukan, misalkan namanya ada salah input dan sebagainya atau kosong, maka dia akan mengembalikan sebuah kelas nama isInvalid-nya akan aktif. Sini and error. Oke, seperti ini. Lalu juga kita akan membuatkan di depan sini ya, ada value. Value ini kita akan isikan, tapi berupa yang namanya old. Jadi apa itu old? Old itu adalah semacam fungsi bawahan yang dimana jika ada sebuah field yang sudah terisi dan field lain masih kosong, maka field yang sudah terisi apabila form itu disubmit tidak akan terhapus, tetap akan ada nilainya di sana yang sudah diinputkan user sebelumnya. Seperti itu. Ini membantu apabila banyak field yang diisi dan misalkan user kelupaan mengisi salah satu field yang di paling bawah, dan saat disubmit ternyata semua isinya akan hilang kalau tidak menggunakan alt ini. Dengan menggunakan alt ini maka form yang sudah diisi, field bagian yang sudah diisi maka tidak akan hilang. Seperti itu. Oke, alt name seperti itu, dan sini kita berikan paling ujungnya adalah require. Require. Oke, sini ya. Dan setelah itu kita buatkan error message-nya. Kalau misalnya dia ada error gitu kan. Misalnya di sini error message. Jadi untuk nih. Nah, bagaimana caranya di sini? Error message-nya kita kasih lagi misalnya jika ada error dengan name, maka dia akan tampilkan div di sini kelas invalid feedback. Role-nya berupa di sini alert. Dan di sini isinya adalah berupa message. Dan ditutup dengan end error. Nah, cara yang sama seperti ini kita lakukan juga untuk beberapa field yang lainnya. Ya, ini sudah ya. Oke, selanjutnya kita tinggal copy saja ini buat name ya, di sini. Dan kita taruh di bawah sini. Untuk selain ada name, seingat saya juga ada email ya, email, role, ada email sini. Terus di sini ada lagi selain itu ada password ya, sini password.
ada lagi password confirmation, ya di pos ini. Sini, password confirmation. Nah, lalu ada lagi di sini role nanti ya. Ada lagi misalkan role, nanti kita akan ganti masing-masing sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir adalah ini adalah image profile misalkan, foto profile. Oke, kita mengganti sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang pertama adalah password-nya. Email dulu ya sebelum password. Sini email, dan sini email kita perlu memastikan bahwa alt-nya juga email, terus juga email, setelah itu sini email juga, name juga email. Input type-nya kita ganti saja menjadi email agar secara otomatis terbaca validasinya. Nah, jika sudah maka seperti ini. Lalu password. Password-nya di sini kita kasih name-nya password. Input type-nya juga password. Lalu alt-nya juga sini password. Semua di sini password. Jadi seperti itu. Oke. Ini password juga. Lalu di password confirmation-nya kita perlu membuat hal yang sama juga, tapi yaitu di sini tidak ada yang namanya invalid error dan tidak ada value-nya. Jadi cuma hanya buat pengecekan saja. Jadi ini tidak ada, kelasnya pun cuma hanya form control, tidak ada invalid. Lalu name-nya ini diisi dengan password confirmation. Oke, seperti ini. Lalu ini tidak ada message-nya. Oke, lalu berikutnya lagi di sini ada role ya. Role-nya ini menggunakan select option. Jadi seperti ini misalkan. Select option. Nah, sini dan sini ada kita panggil option-nya, option value-nya apa? Name-nya sini kita kasih nama role, terus option value-nya ada admin sama user. Sini kita tulis admin, dan di sini kita tulis juga admin, dan ini user. Yang ini kita buatkan user seperti itu. Kita kasih juga form control-nya di sini. Kelas select di sini form control. Terus juga ada value-nya, tapi value kita nggak mau menggunakan cara alt yang seperti itu karena sedikit berbeda, ada sedikit berbeda ya antara field dengan inputan yang ada select option. Nanti kita buatkan. Nah, di sini kita hapus dulu, dan di sini juga berarti require ya di paling ujung sini. Ini require, dan sini tidak digunakan lagi. Error message juga sama, kita perlu ubah. Tadi ini ini password ya. Ini email name. Dan sini kita ubah yang tadi role-nya untuk role juga sama jika ada pesan error dari role-nya. Seperti ini. Jadi maka sudah bisa dipastikan akan seperti ini. Oh ya, ada yang perlu ditambahkan, yaitu kita perlu menambahkan fungsi alt pada select option ini. Dimana agar pada saat nanti disubmit, datanya yang sudah diisi tidak hilang. Bagaimana cara menambahkannya? Jadi di sini kita perlu membuat seperti ini. Copy saja dari sini. Kita copy seperti ini, dan kita perlu mengganti namanya. Sini sesuai dengan nama ini, name role. Nah, sini jika role-nya itu sama dengan admin, kita perlu memberitahukan bahwa ini selected. Nah, tidak, kosong. Yang juga berlaku sama seperti yang
dia adminnya. Di user juga perlu tambahkan seperti ini. User selected seperti ini. Jadi kita bikin short and if, dimana dia akan membaca jika role sedang dipilih admin, maka itu yang terselected. Seperti itu. Oke, kalau sudah, berarti selanjutnya kita akan mencoba menjalankan form kita. Kita coba cek di sini. Coba refresh. Tambahkan add new user. Nah, maka formnya sudah ada. Oh, yang belum adalah buttonnya berarti ya. Oke, berarti sekarang kita tambahin button supaya bisa submit. Di sini paling bawah kita sebelum form ya, sebelum form berakhir, kita perlu menambahkan button seperti ini. Button. Ya, sini tambahkan button dan tipenya adalah submit. Submit. Lalu di sini tambahkan sebuah kelas. Kelas di sini yaitu buttonnya kecil, medium, buttonnya kita si primary di sini dan tuliskan bahwa ini adalah save. Lalu di sebelah button ya, tambahkan sebuah link untuk back kembali. Nah, back. Di sini kita kasih itu sebuah rootnya yang tadi di controller, itu yang ini, users index. User index. Jadi user index. Oke, coba kita tes. Sekarang kita refresh. Mau kita back, nah kembali ke sini. Gitu. Nah, kita add new user. Nah, kalau sudah, berarti sekarang sudah berhasil nih. Role-nya sudah ada di sini ya. Oke. Nah, foto profilnya nih kita perlu ubah agar menjadi sebuah form yang bisa diupload gambarnya nanti. Oke, kita ubah sedikit. Berarti di sini di formnya, di bagian foto profil yang mudah sesuai, name, email, password. Oh, passwordnya belum ganti password confirmation-nya. Type-nya harusnya password. Sini password confirmation-nya. Berarti ini password. Terus di sini bagian foto profilnya kita perlu mengubahnya menjadi, kita hapus ini ya. Kita udah nggak pakai ini. Nah, di bagian sini kita perlu mengganti dengan input file. Nah, oke, input file ini kita akan beri nama, name-nya adalah image profile. Nah, image profile, ID-nya kita samakan. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sekarang untuk bisa membaca file uploadannya di formnya paling atas ya, form ini kita perlu nambahkan sebuah parameter ya, end type di sini. End type multipart form data, agar nanti file yang dihapus itu dibaca sebagai file bukan sebagai data. Itu kegunaan dari end type ini. Nah, oke. Kalau sudah berarti sudah berhasil. Kalau kita cek di sini, kita refresh kembali ya. Oke, sudah ada ya foto profile. Kita bisa pilih ini foto profilnya. Oke.
password confirmation juga udah benar, email juga. Kita coba tes yang require yang mana. Nah, ini require. Nah, ini. Oke, masih belum isi. Ini juga require. Ini juga harus require. Ini harus ada format Gmail-nya. Oke, ya, semua ini juga sudah require. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membaca formnya. Oke, secara otomatis di Laravel tadi sudah kita mendefinisikan bahwa sini kita akan mengirimkan file itu ke dalam user store. User store itu di dalam user controller itu sudah ada di sini. Untuk mentesnya kita bisa dump terlebih dahulu, misalkan kita kasih seperti ini. Nah, kita coba request seperti ini. Kita baca apakah data yang kita submit dari form itu terbaca di sini. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau sudah kita coba tes jalankan di sini. Kita refresh dan kita submit ya, misalkan kita isi sembarang aja ya. Nah, seperti ini kita isi user dan di sini kita bisa pilih picture aja dan kita save, maka akan tampil seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini di bagian requestnya itu akan ada parameternya yang dimana hasil isian di form tadi ya. Nah, ini tokennya dari CSRF. Ini namanya, emailnya, passwordnya, confirmation role-nya. Lalu di mana letak dari file yang kita upload tadi? File yang kita upload tadi karena sudah di n-type form data, dia posisinya bukan lagi di sini tapi di file sini. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Ini file itu tadi. Gambarnya sudah di eh, original name-nya jadi seperti ini. Oke, berarti artinya sekarang form kita sudah bisa ditangkap di controller. Saatnya kita melakukan sedikit modifikasi dalam controllernya agar bisa divalidasi dan kita simpan ke dalam database. Oke, jadi kita sekarang akan mencoba membuat validasinya di sini, di mana kita membutuhkan request di sini, dan request itu dia kita bisa panggil validate seperti ini. Di dalam validate ini kita bisa melakukan deklarasi terhadap beberapa field yang akan kita mau coba validasi. Nah, pertama adalah kita tadi memiliki name, ya, name, email, password, role. Nah, name, email, password, role. Karena di sini role sudah wajib ya, artinya sudah pasti terisi, tidak ada pilihan kosong, maka role tidak perlu kita cek. Nah, yang perlu kita cek adalah name, email, password, ya, name, email, password. Atau kalau misalkan mau kita coba cek juga sekarang bisa di sini. Eh, Kayak gini, kalau supaya bisa mau terbaca, ceknya gampang. Seperti ini, dan kita push ini ya. Ini misalkan pilih role. Oke, pilih role. Jadi nanti kalau misalkan di dalam tampilannya, ya, misalkan ini kita hapus dulu. Misalkan di tampilan jadinya ntar, nah ini pilih role. Nah, jadi kalau kayak gini pasti ntar wajib harus submit atau memilih role-nya gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke user control yang tadi kita sudah isikan. Ini request validate atau kita ketikin baru aja request sini validate. Di dalam sini ada validasinya di mana kita harus melihat apa aja field yang kita punya di sini. Field yang pertama kita memiliki nama sih ya, name. Nah, name di sini nih kita akan panggil di dalam request validate ya, name. Berarti taruh di sini adalah name. Nah, kita tanda seperti ini. Jadi request validate merupakan satu fitur di Laravel untuk memvalidasi form inputan user secara eh, lebih mudah. Ya, ini email, terus kita buat lagi sini password
Nah, oke. Sini password. Iya, name, email, password, lalu oke, seperti itu saja. Name, email, dan password. Nah, kenapa nggak confirm password juga dimasukin? Nanti akan ada cara melakukan validasinya yang lebih mudah. Nah, kita seperti ini ya. Kita lanjut, sini name-nya. Name itu karena wajib diisi, maka kita require ya. Sebenarnya tidak perlu kita isikan require di sini. Sebenarnya sudah terbaca dari form HTML tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Required dan dia wajib string. Harus kita kasih string seperti ini. Nah, maksimumnya berapa? Maksnya itu kita bisa set 255. Ini maksimal loh pengisian datanya. Kalau mau tambah minimum juga boleh. Misalkan minimumnya ini di sini minimumnya menjadi misalkan harus wajib 3. Oke. Setelah kita kasih koma, emailnya juga sama nih, require string juga di sini berarti require terus ini string. Terus dia harus inputannya email ya. Lalu juga dia maksimumnya 255 serta dia sifatnya adalah unik. Nah, unik ini artinya dia emailnya nggak boleh digunakan lebih dari satu kali. Uniknya itu dilihat dari mana ke table users. Jadi ini unik ini titik dua itu ke table users yang ada di Workbench ya, ke table user ini. Select bintang from users. Nah, Nah, sini ya, itu. Jadi kan cek apakah emailnya sudah pernah digunakan. Nah, berikutnya lagi di sini password. Nah, passwordnya itu di mana? Dia juga sama dong, berarti require ya di sini ya, require string, misalkan sini string juga di sini kita lihat bahwa misalkan password itu harus minimal panjang karakter 8. Jadi nggak boleh kurang. Nah, di sini kita perlu tambahin confirm. Artinya dia harus ngecek ke confirmnya. Gitu. Dia harus ngecek ke confirm apakah sudah sama atau belum passwordnya. Jadi dia baca confirm di sini. Jadi secara otomatis saat dia tadi kita submit password yang ini akan ngecek ke password confirmation. Oke. Ini masih error kita kasih titik koma. Oke. Nah, kalau sudah ada yang tinggalan di mana kita belum memvalidasi role-nya juga ya. Sini role-nya. Role-nya di sini karena dia pilihan, artinya cuma mengecek saja bahwa apakah sudah diisi atau belum. Jadi kita kasih aja required di sini. Lalu apalagi yang belum adalah foto. Karena kita tadi ada image, maka di sini ya di sini ada image nih, foto profile. Kita ambil name-nya, image profile dan kita ya di sini nah, kita taruh di sini image profile. Nah, image profile ini kita perlu validasi, yaitu apa gambarnya, bila perlu sampai ukurannya. Misalkan di sini require, ini kan wajib nih, artinya ini wajib. Terus di sini berarti dia harus image. Lalu di sini juga dia eh, yang diperbolehkan filenya apa saja. Nah, kita bisa deklarasi di sini. JPEG misalkan. Terus PNG, lalu JPG, terus GIF, lalu misalkan SVG, seperti ini. Kalau mau tambahin PDF, Word juga boleh. Kali ini kita fokusnya di gambar. Nah, selanjutnya kalau misalnya gambar mungkin fokus semua kali. Kita mungkin JPG, PNG, sama JPG saja ini perbolehkan. Ya, GIF, SVG nggak usah. Nah, kalau kita mau batasin juga maksimum juga boleh. Misalkan maksnya itu 2 MB. Jadi 2048 kilobyte. Nah, 2048 byte maksudnya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita save. Nah, ini kita mau validasi form kita. Nah, berikutnya lagi adalah saat kita sudah membuat seperti ini, kita perlu menghandle file kita. Tadi kan ada file. Bagaimana file itu agar bisa
pindah ke dalam server kita. Nah, jadi caranya adalah kita harus membuatkan pertama, biasanya saya akan membuatkan nama dulu, nama image-nya. Jadi nama image-nya kita ubah ya mengikuti dari timestamp-nya. Nah, timestamp itu bagaimana? Kita bisa menggunakan format time di sini ya. Format time, terus lalu kita kasih di sini titik. Nah, request requestnya udah dolar di sini. Nah, kita kasih image extension. Nah, image ini adalah extension dari image-nya. Kalau misalkan image ini ya, ini itu image-nya itu harus sama ya. Berarti kalau misalnya dia image-nya ini tuh harus sama dengan image profile nih. Berarti ini harus sama dengan ini. Gitu. Oke, setelah itu kita titik koma. Nah, di sini image-nya tuh kita perlu pindahkan ke dalam server kita. Nah, biasanya tuh image simpan di mana biasanya? Biasanya tuh image biasanya ada dua, yaitu kita bisa menaruh dia di dalam langsung ke dalam folder public atau taruh di dalam storage di sini. Storage nanti di dalam app di dalam public. Nah, kalau kita menaruh file kita di dalam storage app public, kita perlu semacam link untuk terhubung ke folder public ini. Karena nanti saat kita mendeploy file Laravelnya, maka yang hanya boleh diakses oleh orang general atau orang umum adalah folder public ini, bukan yang di storage ini, publiknya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mau menaruh file di dalam storage app public, maka kita perlu link ke sini. Kita perlu nanti menuliskan PHP artisan storage link. Kali ini saya akan mencoba untuk langsung memindahkan filenya itu ke dalam public sini. Ya, ke dalam public sini. Oke. Kita mungkin buatkan satu folder baru ya di sini namanya adalah uploads. Uploads. Nah, terus sekarang kita coba pindahkan di sini dengan cara ya request ya di request tadi ini request image profile ya. Image profile itu kita move-nya kemana? Move-nya itu ke sini ke pad. Public pad di dalamnya kita mau taruh di mana public padnya? Ada folder apa di dalam situ? Public pad ini kita memiliki folder yang namanya tadi uploads. Ya, jadi di sini kita kasih uploads. Nah, uploads lalu diikuti ini parameter kedua adalah image name itu sudah kita kasih nama di sini. Nah, oke, kalau sudah berarti sini nah, kita save. Nah, kalau sudah maka sudah kita coba tes terlebih dahulu ya. Kalau sudah berhasil sini. Nanti kita akan melihat bahwa akan ada satu file nanti di dalam public ini nih, upload sini. Oke, kita tes terlebih dahulu ya. Misalnya ini, kita coba pilih file apa saja di sini. Misalkan ya ini, kita pilih role, kita save. Nah, nih tadi ya kalau dia unik nih artinya sudah emailnya, dia nggak bisa lagi digunakan. Oke, misalkan gini, use sama ya karena minimal 8 karakter. Oke, nah ini kita harus pilih kembali. Berarti yang tadi kita save. Nah, ini artinya sudah berhasil. Cuma kita lihat apakah file pindah tidak di dalam folder kita. Nah, berarti ya sudah berhasil nih kita memindahkan. Artinya sekarang file kita sudah pindah ke dalam upload ke dalam public. Nah, sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, yang kita perlu simpan adalah image name saja ke dalam database. Nah, oleh karena itu kita perlu menyimpan ke dalam database-nya. Oke, sekarang kita perlu menyimpan ya. Cara menyimpan gimana gini? User sama dengan modelnya user. Kan ada model nih user. Model ini user create. Nah, create di sini. Nah, create kita perlu menyimpan apa saja sama kayak ini. Nah, name itu seperti ini. Name terus email
Terus ini password. Lalu di sini ada role ya, dan ada image profile di sini. Nah, oke. Nah, di sini kita perlu menyimpannya. Berarti kalau name diambil dari mana? Name gampang. Berarti diambil dari request name. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalau email dari mana? Dia bisa ambil dari request email. Ini dapat dari mana? Name sama email ini. Name sama email nanti ini itu didapat dari nama nama field yang sudah kita deklarasi di sini. Gitu. Yang ini name, yang ini name. Kan request adalah lemparan dari Blade. Kita tangkap dan kita baca. Di sini juga sama berarti dia ke password. Kalau role juga sama berarti sini request. Dan kalau kita lihat di sini role itu dia memiliki name-nya nih role. Nah, name role. Simpan di sini berarti name name role. Oke, sini sama ya role. Dan setelah itu image profilnya yang kita simpan adalah tadi namanya beserta extensionnya. Berarti kita pakai yang image name ini. Nah, ini kita simpan ke dalam database seperti itu. Ini kita ketik koma. Oke, kita coba masuk kembali apakah ada. Nah, kalau sudah, nah, kita perlu ngedirect page-nya. Nah, return di sini redirect. Return redirect kemana? Return redirectnya di sini kita kasih gini. Nah, return redirect ke root. Nah, rootnya yang tadi user index. Nah, terus kita kirimkan pesan suksesnya itu with di sini. Nah, kita kirim pesan message-nya. Misalnya apa? Misalnya kita kasih informasi new user created success successfully. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita perlu menambahkan pesan suksesnya ini. Kita coba cek tadi, ya, karena saat didirect ke user index, maka dia mengirimkan pesan juga nih. Coba cek di indeksnya apakah sudah ada. Oh, belum ada ya. Kita perlu menambahkan suatu apa namanya cara agar bisa menangkap pesan message-nya tadi dilempar. Nah, oke, gimana caranya di sini? Di bagian di bawah sini kita tambahkan sebuah if ya. If ya, jika if-nya itu ada session ya, session message. Nah, sini sini kita kan if. Nah, berarti sini kita mau perlu membacanya itu dengan cara kita menggunakan div di sini kita pakai alert ya kelas di sini kita kasih alert alertnya sukses ini terus di dalam sini isinya adalah session message-nya session sini kita kasih message oke ini oke sekarang kita coba dan tadi kita hapus terlebih dahulu ininya dulu biar kosong. Nah, oke sekarang kita coba tes di sini ya, user create-nya mungkin dari depan user oke ya nih. Oke lalu kita add new user ini add new user dan kita coba tes di sini misalkan namanya
Misalkan Budi, gitu. Budi Laksono, emailnya Budi Laksono @gmail.com. Misalkan passwordnya, password confirmation-nya tuh. Role-nya kita pilih user dan kita pilih fotonya, foto yang tadi saja yang ini. Nah, ini simpan, kita save. Tunggu sebentar. Oke, nah di sini dikatakan bahwa file name doesn't have a default value. Oke, kita coba cek ya. Oke ya, jadi kita ada kesalahan di sini. Kalau kita cek di codingan kita di bagian controller, nah di bagian sini ya nih, user create, tadi kita menggunakan image profile. Ternyata di bagian table kita, itu tidak ada image profile, yang ada file name. Jadi kita harus sama nyamakan nama fieldnya. Kita ganti menjadi file name di sini. Oke, file name. Kita mesti alter kembali. Dimana di bagian sini kita kasih di sini after all itu kasih ujungnya adalah no label. Jadi sama seperti yang ada di sini. Nah, ini no label. Jadi diizinkan isinya null, bukan no label, tapi mengikuti seperti yang ada di user yaitu default user. Defaultnya kita isi kosong saja, kosong seperti ini. Jadi biar saat diisi dia bisa memiliki default. Oke, kita save dan kita again hal yang sama kembali ya. Press. Kita coba lihat apakah sudah berhasil sini. Oke ya, sudah berhasil ya. Berarti tadi itu kita perlu menambahkan default. Jadi saat kita cek nanti di sini, ini perlu diperhatikan bahwa kalau saat kita ingin menambah sebuah field, pastikan bahwa harus ada nilai default yang diisi. Nah, defaultnya boleh kutip jadi nggak nullable. Oke, tinggal kita ganti saja nanti ini jadi admin gitu. Kalau kita manuali ya di sini admin. Oke, nah udah berhasil. Nah, oke, dashboard seperti ini ya. Oh, sudah kita kembali ke sini user dan kita coba melakukan save-nya. Oke. Ya, mau ngomong si factor-nya tadi kita sudah terhapus ya. Tinggal jalan kembali si factor-nya. Kita mau tes dulu crud-nya di sini. Berarti kalau sudah kita coba cek kembali tadi di sini ada image-nya kita hapus terlebih dahulu. Upload di sini kita hapus. Nah, kalau sudah kita add new user di sini, kita masukin nama lain tadi Budi Laksono. Di sini Budi Laksono @gmail.com. Terus nih, tapi role-nya user dan kita pilih fotonya, kita save. Oke, maka sudah berhasil. Budi Laksono sudah kita berikan datanya dan berhasil tersimpan. Dan kalau kita cek di dalam database-nya di sini, maka oke, belum tersimpan ya file name-nya di sini. Oke, kita perlu cek kembali nih kenapa file name-nya tidak ikut tersimpan di sini. Di mana? Di model dan di users. Oke, ternyata benar ya. Di sini fileable-nya di mana tidak diberikan akses menyimpan untuk file name. Kita perlu menambahkan di sini file name. Namanya sama persis dengan di dalam field database file name. Oke. Kalau sudah tinggal kita save.
Kita coba jalankan kembali ya. Ini kita coba hapus semua ya di sini. Nah, oke. Coba jalankan kembali. Nah, coba refresh. Coba add new user di sini. Kasih nama Adi. Adi at sini at gmail.com. gmail.com. Role-nya user dan kita pilih foto yang sama. Save. Oke, maka sudah berhasil ya. Masuk dan kita coba cek di dalam database kita. Apakah sudah berhasil nih? Ya, benar ya. Jadi filenya sudah tersimpan di sini dan kita sudah juga berhasil menyimpan ke dalam database-nya. Oke, berarti sudah berhasil proses create kita dan selanjutnya kita akan membuat edit. Nah, jadi saat ini edit maka dia akan pergi ke form yang lain juga untuk mengisikan datanya. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat form edit adalah bagaimana saat jika ini diklik buttonnya maka dia akan pindah ke sebuah form di mana form itu akan menampung semua isi dari data yang ada di dalam database berdasarkan yang kita pilih. Oke, pertama berarti kita pergi control terlebih dahulu di sini. Kita bisa controller ya di bagian edit. Nah, di sini di bagian editnya kita perlu menambahkan sebuah direct di mana di sini kita berikan return view yaitu ke user edit. Nah, sebuah blade yang akan menghandle data untuk kita melakukan edit di sana. Compact yang dilempar dari data user. Jadi tadi saat kita misalkan kita klik ya secara tidak langsung sebenarnya dia melempar parameter yaitu berupa ID dari setiap user yang kita pilih. Nah, ID ini itu akan dibaca ke dalam controller dan diubah ya menjadi sebuah data yang akan dibaca menggunakan model ini. Jadi saat ID yang masuk itu kan tampung di sini dan dia akan cek ke modelnya. Ini modelnya berapa atau data apa yang harus kita berikan berdasarkan dari ID yang dilempar. Dari sini maka didapatkan dan kita akan lempar kembali datanya ke dalam compact user. Jadi seperti itu. Jadi dia saling melempar data untuk diolah kembali. Itu proses dari edit ya. Jadi saat ID-nya dilempar ke form edit ini, ke control edit, dia akan baca ke modelnya mana nih ID dengan mana data dengan ID yang dilempar. Maka dia akan melempar kembali datanya menggunakan compact seperti ini, compact user. Nah, sini kita perlu membuatkan sebuah form ya, form blade-nya karena belum ada. Kita tambahkan lagi di resources view. Nah, di bagian users di sini edit. Kita buatkan di sini edit.blade.php di sini. Nah, isinya sama seperti yang ada di create. Nah, kita tinggal copy all aja di sini dan kita taruh di sini. Perbedaannya nanti di atasnya aja ya. Ini kayak gini edit users. Nah, ini juga edit. Tapi cuma mengganti atasnya saja. Nah, lalu begitu lagi kita perlu mengganti bagian form action-nya. Di mana form action sini dia melempar ke user store. Tapi kali ini kita ganti dengan dia melempar ke user update. Di mana user update itu dia butuh dua parameter yaitu request datanya dan user yang ID yang dipilih untuk kita edit. Nah, di sini kita perlu mengubah sedikit ini user ke update ya kan. Terus update yang ini. Setelah itu kita perlu menambahkan parameternya yaitu user. Nah, user ini adalah di mana? Dilempar dari controller tadi yang diedit ini. Nah, ini user dilempar ke sini untuk membaca data mana nih yang akan mau diedit intinya saat diklik submit.
Nah, besar seperti itu. Oke, nah kalau sudah berarti di sini, nah berarti saat misalkan apabila edit ini dilempar ke form blade-nya users edit, maka kita perlu menampilkan data-datanya di dalam sini agar bisa diedit. Kalau enggak nanti kita nggak tahu data lamanya seperti apa. Nah, caranya di sini di name-nya untuk menampilkan data yang dari database-nya, kita cukup menambahkan di sini old name ya. Ada parameter kedua yaitu dari sini user user name. Nah, ini kan data dari database nih. User name. Nah, ini name ini nama field di dalam database kita. Ini name. Nah, setelah itu baru di value lagi yang email juga sama di sini. Kita perlu tambahkan parameter kedua yaitu email. Oke. Lalu juga perlu tambahkan password ya. Password. Ini juga password. Nah, di sini. Ini password. Oke. Nah, passwordnya di sini ya. Oke, karena tadi kita perlu ada confirmation password. Di sini passwordnya tidak perlu confirmation lagi ya. Jadi yang di bagian bawah sini kita hapus aja. Kalau kita buatin juga boleh, tapi kali ini nggak usah kita buatin. Jadi password confirmation ini nggak usah. Oke. Nah, role-nya juga sama nih role-nya. Jadi role jika admin ya out role admin. Nah, kita bisa mengubah juga. Nah, di sini ya, tapi kita coba cek ubah dulu ya. Nah, foto profile, oke. Nah, ada yang perlu kita ubah di sini, di mana kalau misalkan datanya apabila dipanggil dari database, kita akan mengubah sedikit di bagian sininya. Oke, kita coba sini misalkan all user atau di sini ketulisan atau dan kita isi di sini. Jadi jika datanya itu dari juga nih ini role ya. Oke, user role di bawah juga sama. Coba tes terlebih dahulu. Ya, oke, kita ada kesalahan di sini. Kita perlu ganti ini menjadi tanda tanya. Oke, kita save. Oke, coba kita cek kembali dan terus kita edit di sini. Oke, dia nggak baca ya. Coba kita cek lagi. Oke, coba ini kita hapus tanda kutipnya. Coba jalankan kembali. Oke, ini benar user. Kalau kita coba cek adminnya, apakah dia terpilih adminnya? Ini. Oke, benar ya. Sudah terpilih adminnya. Oke, berarti sudah berhasil nih. Sekarang datanya udah masuk ke dalam sini. Ya, artinya data ini sudah sesuai dari yang kita pilih di list depan. Nah, selanjutnya kita mau mengupdate-nya. Jadi saat ini di submit, maka dia akan ke submit dan simpan mengupdate data di database-nya. Oke, misalkan Budi. Nah, untuk menghandle file yang sudah atau data yang sudah tersubmit di user controller di bagian update sini. Nah, karena tadi di edit itu dia saat store dia ke user update. Nah, disinilah tempat kita menghandle update-nya. Nah, untuk menghandle proses update-nya, kita perlu menuliskan kembali di mana ada beberapa hal. Pertama yaitu request validate-nya. Karena request validate-nya perlu ada kembali, jadi kita perlu untuk menuliskannya. Oke, cara yang pertama adalah berarti di request validate-nya. Sini, atau sini, kita copy, kita pastekan di bawah sini. Nah, ini yang kita butuhkan adalah name, email, password, name, email, password ya. Email juga perlu.
sama ya, unique user email, di mana user email itu dia berdasarkan dari user ID. Jadi kita perlu kasih lebih detail lagi. Yang unik itu apanya di sini? Validasinya. Yang uniknya itu ya, di bagian sini role sama image profile. Di bagian sininya unique users. Yang perlu kita modify apanya? User berarti email. Di bagian emailnya, karena kan diedit. Setelah itu yang berikutnya lagi email berarti nggak boleh sama. Artinya emailnya per user ID-nya nggak boleh sama. Maka di sini titik user ID. Nah, ini artinya dia akan mengecek bahwa tidak boleh ada email yang sama dengan ID yang kita sedang edit itu, sedang kita lakukan edit. Jadi nggak boleh menggunakan email yang sama kalau mau update. Gitu. Itu uniknya ya, unik user email. Oke, selanjutnya berarti kalau sudah kita perlu mengupdate-nya jadi sebuah field baru di sini, misalkan jadi misalkan username itu sama dengan hasil dari request name. Jadi kita oke, terus ada lagi sini user email. Nah, itu adalah dari hasil request email. Terus role, misalkan tadi role juga require ya. Nah, untuk passwordnya di sini, nanti kita coba validasi ya. Role-nya berarti di sini user role di sini, dan kita coba ubah di sini menjadi role. Oke, image profilnya juga sama. Berarti image profilnya kalau kita update tadi kita perlu mengcopy lagi yang atasnya, yang ini. Kita copy dan kita taruh di sini. Oke, sini berarti kita perlu lagi user. Ini file name, itu kan. User file name ikut yang nama di dalam database-nya. File name sama dengan ini image name. Sama ya, image name ini. Oke, kalau sudah kita ke passwordnya. Passwordnya ini tidak boleh eh, kosong. Nah, oleh karena itu di sini caranya adalah kita dengan memberikan validasi. Jadi if di sini ya, cek dulu di sini. Nah, sebenarnya sudah dari require ya. Require itu memastikan bahwa tidak kosong, tapi kita mau memberikan hashing. Nah, saat memberikan hashing perlu ngecek ke database-nya. Sorry, bukan ke database tapi memastikan bahwa tidak empty. Jadi di sini dia tidak kosong. Request ini get password. Oke. Kalau sudah kita lakukan hashing di sini. Hashing di mana memberikan sebuah hash, jadi di mana passwordnya di encrypt. Cara berarti di sini, ini cara editnya ya, user password itu sama dengan hash. Hash. Nah, nggak seperti ini. Hash titik dua ada autonya make. Nah, hash dua make apa yang mau di encrypt yaitu si password tadi, request password. Oke, request get password. Dia cek nih dari get passwordnya apakah kosong datanya. Kalau tidak, berarti kita perlu melakukan hashing. Nah, setelah semua selesai seperti ini kita coba tekan di paling akhir. Setelah itu, sini baru kita untuk meng-save-nya
ya, dengan cara menggunakan seperti ini. User save. Nah, oke. Kalau sudah, berarti user save-nya aman. Nah, sekarang kita perlu kembali lagi di direct. Berarti kita pakai copy yang atas tadi ini, return di direct. Kita kasih pesan, ubah data berhasil gitu. Ini update data user successfully. Nah, seperti itu. Kita coba tes, sekarang jalankan. Kita coba back di sini. Dan kita coba ada di sini Budi Laksono, misalkan kita ganti namanya jadi Budi Agung Laksono. Ini juga sama nih. Jadi B Laksono. Ya, passwordnya. Role coba jadi admin. Terus file kita coba pilih yang lain. Misalkan yang ini. Ya, atau yang ini saja. Misalkan kita save di sini. Oke, di sini, oh, kayaknya kita ada yang kurang ya di sini. Post method is not supported for. Nah, berarti ada yang kurang di sini di mana di bagian metodenya itu ada yang salah. Nah, kita mesti mengubahnya. Di mana itu di bagian editnya, edit blade-nya sini. Ini tadi kita menggunakan CSRF. Nah, dia tidak hanya cukup CSRF, tapi harus menggunakan metode put. Nah, di sini. Karena secara bawaannya dia pakai metodenya put. Nah, seperti ini. Oke, kita harus menyamakan putnya harus besar. Oke. Tahu dari mana kok put kita bisa cek misalkan sini. PHP artisan terus list. Nah, di sini dia menggunakan put itu dilihat dari nih admin user update itu dia menggunakan put di sini. Kita harus menyamakan di sini metode put. Oke, kalau sudah kita coba ulangi lagi. Kita coba cek tadi gambarnya sudah pindah atau belum. Oke, masih sama ya. Oke, karena belum berhasil ke submit formnya. Coba back lagi. Oke, kita coba di sini edit. Nah, di sini Agung dan di sini jadi B Laksono. Oke, di admin kita ganti profilnya jadi yang ini dan kita save. Oke, the password field confirmation does not match. Oke, nah tadi kita masih ada kesalahan nih di sini nih di mana bagian ininya kita belum hilangkan ya confirmationnya. Jadi yang bagian ininya nih, nah ini confirm kita hilangkan seperti ini. Itu. Jadi kita sekali lagi nggak apa-apa. Berarti formnya ini bekerja validasi dengan baik. Kita edit di sini. Oke, kita tambah tadi Budi Agung Laksono, B Laksono dan ganti admin dan kita pilih fotonya yang tadi. Kita save. Oke, up HTTP controller has not found. Oke, berarti kita menggunakan hash kurang ada controller di atasnya. Nah, di bagian controller di paling atas kita perlu mengimportkan use di sini Illuminate. Nah, net dia diambil dari Illuminate support. Illuminate support.
terus fasad, nah, slash hash. Oke, nah jadi seperti itu. Save, di sini kita titik koma, ulangi lagi. Kita edit di sini. Nah, kita kasih ganti nama lagi tadi Agung. Ini Bella Sono. Admin dan kita pilih fotonya. Kita save. Oke, maka update berhasil ya. Nah, emailnya berubah, namanya berubah. Role juga sudah berubah sekarang. Oke, berarti sekarang kita sudah berhasil mengubah datanya. Dan sini kalau kita lihat, oke, gambar juga udah beda ya. Si siapa Budi ini, dan kalau kita cek gambarnya, dia di public upload dan sudah berhasil masuk ya. Dia menggunakan ID gambarnya 3652. Oke, berarti sesuai 3652. Nah, kalau sudah berhasil, sekarang kita akan membuatkan editnya, yaitu terakhir di mana kalau sudah bisa edit, maka harus bisa mendelete-nya. Oke, bagaimana cara mendelete-nya? Nah, kalau untuk fitur delete-nya cukup gampang. Kalau kemarin kita sudah buatkan di bagian list-nya, ya di bagian list depannya, index itu ada form submit, ya apakah Anda yakin? Nah, kita sudah memberikan direct di mana ke root user destroy dengan melempar parameternya ID dari si user yang kita pilih. Dan dia kita menggunakan metodenya delete. Nah, oke. Sekarang terus kita adalah agar ini terbaca, kita perlu menghandle di dalam controller. Itu di delete di sini. Destroy, bukan delete ya, tapi di destroy. Nah, sini destroy, kita perlu menambahkan validasi user delete. Langsung saja. Tinggal ketikin seperti ini. User delete, karena secara otomatis. Nah, setelah itu tinggal ditambahkan lagi return redirect-nya. Di sini tinggal kita kasih ganti delete user successfully. Oke. Kita refresh. Sekarang kita mau hapus yang Adi. Nanti saat kita klik delete, maka dia akan bertanya, "Are you sure?" Karena yakin, kalau kita oke, maka delete user berhasil. Nah, dan kalau kita cek di dalam database-nya, maka tinggal dua data usernya. Oke, maka dengan demikian kita sudah berhasil membuat proses create, lalu read, update, dan delete. Oke, sampai sini dulu video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.